A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana mubaraka wa farada 'alaina siyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita semua bisa melaksanakan puasa Ramadan. Ini sudah masuk ke 10. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita diberi ridho dan juga kelak kita dimasukkan di dalam Jannatun Na'im. Amin amin Allahumma amin. Para jamaah, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-6. Hadis ini secara khusus termasuk rangkaian hadis terakhir dari bab Bad'il Wahyi, bab permulaan wahyu. Jadi bab permulaan wahyu ini ada 6 hadis dan masing-masing hadis memiliki tema yang berbeda-beda meskipun satu sama lain saling terkait. Khusus pada hadis kita kali ini, Imam Al-Bukhari radhiyallahu an berbicara atau mengulas tentang perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyebarkan ajaran Islam. Menariknya, ini kan babakan tentang dakwah Islam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyurati raja-raja besar pada waktu itu untuk memeluk Islam atau mengajak agar mereka itu mau memeluk Islam. Tentu kalau kita lihat dari judul-judul atau hadis-hadis yang sudah kita kaji beberapa hari yang lalu, tentu ini seolah-olah keluar dari bab permulaan wahyu. Karena antara wahyu dan dakwah Nabi yang mengirim surat-surat atau undangan atau ajakan kepada para raja-raja besar pada waktu itu, tentu ini memiliki muatan yang sangat politis. Apa hubungannya antara wahyu kali pertama diturunkan di Gua Hira dengan surat Rasulullah SAW kepada para raja-raja pada waktu itu? Ini kalau kita membaca secara muatan konten Islam, bahwa sebetulnya Imam Al-Bukhari ingin mengetengahkan bahwa wahyu Rasulullah SAW ini tidak semata-mata hanya untuk lokal Arab saja, tetapi wahyunya adalah untuk seluruh alamin, seluruh alam atau seluruh dunia. Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi misi Rasulullah SAW di dalam beberapa ayat Al-Quran. Misalnya disebutkan di dalam surat Al-Anbiya 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", bahwa kami mengutus kamu wahai Muhammad tidak lain adalah sebagai rahmat semesta alam. Lalu kemudian ada pula ayat yang lain yang berbicara tentang dakwah Rasulullah SAW tidak semata-mata dakwah untuk lokal Arab saja, tetapi juga seluruh alam.
Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nazira. Walakin aktsara nasi la ya'lamun. Bahwa kami mengutusmu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Sebagai apa? Sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai pemberi ancaman. Walakin aksara nasi la ya'lam, akan tetapi mayoritas dari mereka tidaklah mengerti. Ini dua ayat ini menegaskan bahwa dakwah Rasulullah SAW ini memang untuk seluruh umat hingga yaumal kiamah kelak. Jadi kita bisa mengerti seolah-olah Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menegaskan bahwa wahyu yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, lalu kemudian disusul dengan wahyu yang menegaskan tentang risalah Nabi Muhammad SAW, ya ayyuhal mudassir qum fa'andzir, yang menunjukkan bahwa risalah Nabi Muhammad itu baru dimulai. Ini tidak hanya terbatas pada orang-orang yang ada pada waktu itu saja, tetapi juga sekali lagi hingga umat manusia hingga yaum akhir kelak. Inilah kita bisa memahami Imam Al-Bukhari rahimahullah ini ingin menjadikan risalah atau wahyu yang dibawa oleh Muhammad SAW ini sifatnya adalah universal, dan ajaran-ajarannya itu sebagai pamungkas dari ajaran-ajaran para nabi-nabi terdahulu. Apa bunyinya hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu? Qala al-musannif, Imam Al-Bukhari berkata, dan ini hadisnya sangat panjang sekali. Barangkali kalau kita dibandingkan dengan hadis yang lain, ini adalah termasuk hadis yang sangat panjang yang ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Hadatsana Abu Al-Yamani Al-Hakamu bin Nafi'in qala akhbarana Syu'aibun 'ani Zuhri qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud anna Abdullah bin Abbas akhbarahu anna Abu Sufyan bin Harb akhbarahu anna Hiraqla arsala ilahi fi raqbin min Quraisyin wa kanu tijaran bisyami fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Abu Sufyan wa kuffar Quraisyin fa'attahu wa hum bi Iliya fata'ahum fi majlisihi wa hawlahu udama'ur rum thumma da'ahum wa da'a bitarjumanihi faqala ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajuli alladhi yaz'umu annahu nabiyyun faqala Abu Sufyan faqalat an aqrabuhum nasaban faqala adnuhu minni wa qarribu ashabahu faj'aluhum 'anda dhuhrihi thumma qala turjumanihi qul lahum inni sa'ilun hadzal rajul fa in kadabani faqadabuhu fa wallahi laulal haya'u min ay ya'thiru alayya kadiban lakadabtu anhu ila akhirih. Jadi ini adalah hadis yang membicarakan tentang kisah bagaimanakah seorang raja dari Romawi itu termasuk salah satu negara adidaya, adikuat pada waktu itu. Jadi ada yang namanya Romawi, ada yang namanya Persia. Itu negara yang sangat kuat sekali, di mana pada waktu itu Islam yang ada di Madinah ini sekedar kayak desa. Jadi kota dihimpit oleh kekuasaan adik kuasa yang sangat luar biasa. Nah ini makanya kemudian ketika Rasulullah SAW mengirim surat kepada para raja-raja yang ada pada waktu itu, heran
Loh ini sopo ini? Siapa ini? Orang yang mengaku-ngaku nabi kok berani-beraninya mengirim surat kepada kami ini untuk atau mengajak memeluk agama Islam. Nah, ini bingung. Para raja-raja terdahulu itu bingung, terutama juga raja-raja dari Romawi ini. Ini saya lanjutkan. Setelah ini kemudian ada suratnya. Apa sih bentuk suratnya Rasulullah SAW kepada para raja-raja itu? Suratnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillah wa rasuluhi ila Hiraqla adimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'du. Fa inni ad'auka bidi'ayatil Islam. Aslim taslam. Aslim yu'tika Allahu ajraka marratain. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal arisin. Wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Ini adalah cuman 1, 2, 3, 4 baris atau 1 paragraf surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW kepada para raja-raja. Nah, jadi dalam konteks surat ini adalah pada waktu itu ketika Rasulullah SAW dengan para sahabatnya itu sudah hijrah di Madinah Al-Munawwarah, kira-kira tahun 6 Hijriah. Jadi tahun 6 Hijriah itu Rasulullah dengan para sahabatnya itu ingin melakukan umroh di Makkah Al-Mukarramah, tetapi oleh para kafir Quraisy pada waktu itu dihalang-halangi. Sebelum umroh ini Rasulullah SAW itu pernah mimpi bahwa beliau dengan para sahabatnya itu menerima kunci Ka'bah, dan juga sebagian para sahabatnya itu juga memotong rambut. Lalu kemudian terjadilah apa yang diimpikan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian beliau tergerak untuk melakukan umroh pada waktu itu. Sudah mendekati di kota Mekah Al-Mukarramah, oleh orang Quraisy dicegah mereka dengan mengutus utusan agar supaya apa? Niat Rasulullah SAW dengan para sahabatnya ini diurungkan. Karena kalau tidak seperti itu maka akan terjadi peperangan yang dahsyat, yang sangat luar biasa sekali. Makanya kemudian waktu itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan daripada terjadi pertumpahan darah, maka Rasulullah SAW dengan para sahabatnya ini menyusun taktik atau strategi dakwah agar supaya kedua belah pihak aman dan tenang. Maka kemudian ketimbang perang, maka Rasulullah SAW membuat perundingan dengan mereka, dengan kaum kafir Quraisy yang dikenal dengan perundingan Hudaybiyah. Nah, Hudaybiyah ini memang mengapa kok Hudaybiyah? Karena pada waktu itu letak perundingannya ini terjadi di Hudaybiyah. Di Adi mengatakan di kota atau daerah Qaryah atau desa dekat dengan perbatasan Makkah Al-Mukarramah. Apa isi perjanjian Hudaybiyah ini? Secara isi memang Hudaybiyah ini kalau dilihat sangat merugikan kaum muslimin. Tetapi apa? Qadarullah dibalik itu semua ternyata justru dengan perjanjian Hudaybiyah ini Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya dan secara umum umat Islam ini mampu mengembangkan dakwah Islam. Isinya apa? Sebagian isinya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW dengan kaum kafir Quraisy menunda untuk tidak berperang selama 10 tahun. Jadi 10 tahun sejak tahun 6 Hijriah itu yang seharusnya sampai 16 Hijriah itu tidak ada peperangan antara mereka. Tetapi lagi-lagi
yang menjadi tabiat orang kafir Quraisy itu mereka melanggar janjinya. Ya, itu jadi mereka melanggar janji, ternyata mereka juga memusuhi, juga membuat manuver-manuver politik dengan orang-orang Yahudi untuk menjatuhkan, bahkan untuk membinasakan Rasulullah SAW dan juga negara Islam yang baru tumbuh pada waktu itu di kota Al-Madinah. Janji yang kedua, perundingan yang kedua adalah barang siapa yang dari orang-orang Quraisy, terutama adalah anak-anak mereka atau yang orang-orang yang masih memiliki wali atau orang tua, apabila mengikuti Nabi Muhammad SAW berarti adalah memeluk Islam dan tidak izin dengan orang tuanya atau walinya, maka orang itu harus dikembalikan kepada kafir Quraisy. Jadi tidak boleh masuk Islam apabila tanpa sepengetahuan orang tuanya atau yang menjadi walinya. Sebaliknya, bagi orang-orang yang dulunya itu kafir Quraisy kemudian masuk Islam, lalu kemudian ingin kembali lagi ke kafir Quraisy, maka di situ tidak boleh dikembalikan tanpa harus izin Nabi Muhammad SAW atau tanpa izin umat Islam secara keseluruhan. Jadi yang satu itu orang kafir Quraisy itu harus mempersyaratkan apabila dari suku mereka itu ingin memeluk Islam harus izin dulu kepada walinya. Sementara kalau dari orang-orang Islam apabila ingin kembali kepada orang Quraisy tanpa perlu izin. Nah, ini salah satu sebagian isinya perjanjian Hudaybiyah atau perundingan Hudaybiyah. Memang secara konten ini sangat merugikan umat Islam. Nah, pada waktu itu memang setelah Rasulullah SAW dengan umat Islam pada waktu itu, karena pada tahun 6 Hijriah tidak boleh melakukan umroh, maka kemudian atas perjanjian Hudaybiyah itu umat Islam itu harus kembali ke Mekah Al-Munawwarah saat itu juga. Maka kemudian Rasulullah SAW dengan kaum muslimin waktu itu langsung kembali ke Madinah Al-Munawwarah, tidak jadi melakukan umroh pada waktu itu. Positifnya pada tahun berikutnya, pada tahun 7 Hijriah, nah Rasulullah SAW karena tadi di antara kaum kafir Quraisy sudah ada perjanjian, tidak ada peperangan di antara mereka selama 10 tahun ke depan, maka kemudian beliau ini dengan para sahabatnya sudah mulai menyusun taktik atau strategi dakwah Islam. Karena apa? Bisa dikatakan strategi yang disusun oleh Rasulullah SAW dengan kaum muslimin ini adalah sebagai babak baru di dalam sejarah penyebaran agama Islam dan juga nilai-nilainya. Bagi orang yang paham, bagi orang yang memiliki al-qul al-mustanir, jadi akal yang rasional atau yang tercerahkan, maka akan menerima dakwah Rasulullah SAW, kecuali apabila hawa nafsunya itu mendominasi diri dan akal mereka, maka itu akan berbeda sekali. Terus yang kedua, abad tahun ke-7 Hijriah ini, setelah perjanjian Hudaybiyah ini juga menjadi titik tolak dari pentingnya atau penegasan kembali tentang tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Jadi kalau kita melihat nanti kita jelaskan bagaimanakah dialog antara Raja Heraklus ini, Raja Romawi, dengan Abu Sufyan pada waktu itu yang berbicara tentang siapa sih Muhammad itu. Nah, nanti akan jelas sekali bahwa Heraklus ini akan mengakui bahwa
Nabi Muhammad SAW itu memang seorang utusan Allah. Karena di dalam kitab mereka, kitab Yahudi dan Nasrani, dan kebetulan Raja Heraklus ini termasuk seorang pengikut Nasrani yang taat. Ya, akan kelihatan nanti bahwa nubuah Muhammad SAW itu memang hakun, benar-benar tidak melenceng dari ketentuan kitab-kitab terdahulu. Nah, inilah kemudian titik mula mengapa Rasulullah SAW ini menulis surat kepada para raja-raja terdahulu. Nah, pada 7 Hijriah, tepatnya pada bulan Muharram pada waktu itu, Rasulullah SAW sudah menulis surat-surat yang disampaikan kepada raja-raja pada waktu itu, termasuk adalah Raja Kaisar, kemudian yang ada di yang di Persia, Raja Persia, Raja Kaisar Mal Kaisar, yaitu pemimpin atau raja di negeri Persia. Yang kemudian yang kedua juga mengirim surat kepada Raja Najasyi, Habsyah, yang bernama Malik Najasyi, Raja Najasyi, yaitu negerinya itu di negeri Ethiopia atau Habsyah. Yang selanjutnya juga mengirim surat kepada Raja Mesir pada waktu itu yang bernama Mukaikis, dan lain-lain. Ada beberapa raja-raja besar pada waktu itu disurati oleh Rasulullah SAW. Redaksi suratnya itu berbeda-beda. Kalau bagi kalangan ahlul kitab dan juga kalangan kitab itu berarti Nasrani dan Yahudi, termasuk dari Raja Romawi ini tadi. Ini kan seorang penganut Nasrani taat. Lalu kemudian juga kepada Raja Najasyi, Raja negeri Habsyah, Ethiopia, itu menggunakan redaksi yang sama seperti yang tadi diucapkan tadi. Kalau yang lain-lain itu menggunakan redaksi yang berbeda, yang di situ menunjukkan bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bahwa harus menegaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Mengapa harus ada kalimat tiada Tuhan selain Allah atau la ilaha illallah? Karena mereka itu non ahlul kitab. Persia itu agamanya agama Persia, agama Majusi, Zoroaster dan lain sebagainya. Sementara kalau kalangan ahli kitab itu kan sudah ada. Karena Rasulullah SAW sudah paham betul bahwa nubuah beliau itu sudah tertera di dalam kitab-kitab terdahulu, terutama di dalam kitab Zabur dan Taurat, sehingga beliau cukup menggunakan redaksi yang sangat simpel, cukup menggunakan salamun ala man ittaba'al huda amma ba'du, nah ila akhirih ini tadi. Jadi simpel. Ini nanti kita jelaskan artinya pula. Nah, di sini kemudian pada waktu itu Rasulullah SAW memanggil kepada para sahabat-sahabatnya yang mengerti bahasa daerah atau negeri raja-raja yang dikirimi surat tersebut. Jadi memang pada waktu itu memang para sahabat itu banyak dari negeri-negeri non Madinah. Karena pada waktu itu banyak sekali kaum muslimin itu yang memeluk Islam justru tidak dari orang Arab, tetapi dari Arabi atau orang-orang non-Arab, itu banyak sekali. Nah, termasuk ada pula dari sebagian rakyat dari negeri Habsyah, Ethiopia, atau juga dari negeri Romawi, ada negeri Bahrain, Mesir, kemudian mana lagi itu? Romawi, Bizantium dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Maka kemudian khusus bagi negeri Romawi ini, Rasulullah SAW memanggil salah seorang sahabat yang bernama Dihyah bin Hulaifah al-Kalbi. Nah, beliau itu orang yang paham tentang bahasa Romawi pada waktu itu. Boleh kemudian dipanggil, dikumpulkan,
para sahabat-sahabat yang pandai bicara bahasa negeri-negeri praja tersebut dikumpulkan, kemudian menuliskan surat, lalu masing-masing sahabat ini dikirim ke negeri para raja-raja tersebut dengan membawa surat dari Rasulullah SAW. Tetapi sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab-kitab tarikh, kitab sejarah Islam, misalkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir, kemudian juga ada kitab Tabaqatul Kubra karangan Ibnu Sa'ad dan lain sebagainya. Banyak sekali menyebutkan sebelum Rasulullah SAW ini mengirim surat kepada mereka, maka ada salah seorang dari sahabat yang mengatakan bahwa, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, mereka ini adalah orang-orang yang di dalam pandangan mereka, di dalam pandangan masyarakat mereka itu orang yang besar, orang yang agung dan orang yang sangat mulia. Bahkan mereka itu menganggap dirinya itu adalah sebagai raja di raja. Oleh sebab itu, di dalam tradisi mereka, di dalam tradisi kerajaan mereka, di dalam pola administrasi bahasanya, itu harus menggunakan khatam, menggunakan stempel. Karena tanpa stempel, maka itu surat itu dianggap sebagai surat yang abal-abal. Maka berangkat dari sini Rasulullah SAW kemudian membuat stempel dari perak yang bertuliskan Muhammad Rasulullah, Muhammad satu baris, kemudian Rasul satu baris, kemudian Allah, Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kemudian distempel, setelah itu dibagikan kepada para sahabat tadi, kemudian dikirim kepada raja-raja yang bersangkutan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sahabat Dihyah bin Hulaifah ini sampai di negeri Romawi, pada waktu itu kekuasaannya itu sampai di daerah Syam. Syam itu sekali lagi yang pernah saya sebut itu meliputi daerah Palestina, kemudian Jordan, kemudian ke barat-barat lagi ke Damaskus, ke Syria. Itu salah satu termasuk wilayah Romawi pada waktu itu. Nah, sahabat Diyah ini kemudian bertamu ke Raja Heraklus ini tadi, menyampaikan bertemu dengan dia dan juga para pembesar kerajaan Romawi, bertemu dengan beberapa orang di sana. Kemudian sahabat Diyah ini menyampaikan maksud dan tujuannya itu apa. Karena sebelum menyerahkan surat itu memang sahabat Dihyah ini bin Hulaifah berbicara tentang siapa itu Rasulullah SAW, siapa itu Muhammad dan juga kaum muslimin yang lagi berkembang di kota atau di negeri Madinah pada waktu itu. Spontan saja respon dari Raja Heraklus ini, loh kok ada, siapa itu, kok orang mengaku-ngaku sebagai nabi. Karena tidak cukup sebagai raja yang pintar dan juga banyak wawasan pengalaman dan juga sebagai seorang penganut Nasrani yang taat, dia tidak cukup mendapatkan pengakuan dari sahabat Dihyah ini tadi. Maka kemudian dia mengutus beberapa pengawalnya untuk mencari siapa-siapa saja orang-orang, para pedagang yang masih berada di Syam. Jadi memang pada waktu tradisinya itu kehidupan masyarakat Mekah dan Madinah itu rata-rata memang, terutama Mekah itu banyak melakukan berdagang di negeri Syam pada waktu itu. Nah, lalu kemudian mencari utusannya dari Raja Heraklus ini woro-woro di pasar-pasar, di tempat-tempat ramai. Woro-woro siapa kira-kira yang berasal dari negeri Makkah atau kota Makkah atau Madinah.
Kebetulan pada waktu itu Sufyan bin Al-Harb, orang kafir Quraisy yang masih senasab atau sefamili dengan Rasulullah SAW, dan juga termasuk orang yang paling memusuhi Rasulullah SAW, itu sedang melakukan berdagang dengan para kafilahnya. Kemudian ketemu, lalu diajaklah Sufyan bin Al-Harb ini dengan para kafilahnya ini menghadap kepada Raja Heraklus. Bertemu, kemudian Raja Heraklus langsung bertanya, dan juga disaksikan oleh para pembesar-pembesar kerajaan dan juga para tokoh-tokoh agama Nasrani. Bertanya, apa pertanyaannya? Kaifa nasabuhu fikum? Jelas pertanyaan ini, ada 11 pertanyaan ditanyakan oleh Abu Sufyan. Siapa toh orang, saya mendengar di negeri Madinah, di kota Madinah, dan juga dulunya itu berasal dari kota Makkah, ada orang-orang, ada seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi. Secara nasab, bagaimana posisinya di antara kalian? Jadi Abu Sufyan ini juga serba bingung. Karena apa? Satu sisi dia itu sangat memusuhi Rasulullah SAW, sangat benci kepada beliau, tetapi di sisi yang lain, kalau berbohong itu sama saja dengan membohongi membohongi nasabnya. Karena ini masih satu nasab. Kalau berbohong tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW, maka sama saja nanti akan membohongi, akan melukai, akan mengkhianati tradisi leluhurnya. Maka kemudian mau tidak mau Abu Sufyan ini berkata jujur. Apa jawaban dia? Huwa fina dzun nasab. Dia termasuk orang yang memiliki nasab yang bagus dan terhormat di kalangan kami. Lalu kemudian sudah cukup. Pertanyaan kedua, fahal qala hadzal qaul minkum ahadun qattun qablahu. Ini kata Heraklus, apakah apa yang dia sampaikan itu pernah disampaikan oleh orang-orang sebelum kamu? Jawabannya Abu Sufyan, la, tidak. Artinya tidak pernah. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ajaran-ajarannya itu sama sekali tidak pernah disampaikan oleh orang-orang sebelum beliau. Pertanyaan ketiga, fahal kana min abahi min malakin? Apakah seorang Muhammad ini memiliki ayah dan juga kakek-kakeknya, nenek moyangnya adalah seorang raja? Jawabannya apa? Jawabannya Abu Sufyan, tidak. Dan banyak sekali. Yang paling penting lagi, jawabannya adalah pertanyaan adalah fahal yakhtiru. Apakah Muhammad ini pernah berkhianat? Jawabnya Abu Sufyan, tidak. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Selama kami bersama, maksudnya adalah ketika di Makkah, kami tidak mendapatkan bahwa dia itu pernah berbohong sama sekali. Ya, karena Nabi Muhammad SAW sejak di Makkah, sejak kecil, sebelum menerima wahyu itu sudah terkenal dengan Al-Amin, sudah terkenal dengan kepercayaannya atau keamanahannya. Sehingga kemudian Abu Sufyan menjawab tidak. Lalu kemudian pertanyaan yang ada 11 pertanyaan ini saya rangkum saja yang penting di antara yang paling penting. Fahal qataltumuhu? Apakah kalian itu memeranginya? Pertanyaan Heraklus kepada Abu Sufyan. Iya, kami memeranginya. Gitu. Ini yang paling penting. Madza ya'murukum? Apa yang dia bawa itu? Apa yang
ajaran apa yang Muhammad bawa itu? Jawabnya adalah yaqulu u'budullaha wahdah wa la tusyriku bi syai'an. Jadi sembahlah Allah saja yang Maha Esa, jangan sekali-kali mensekutukannya dengan apapun. Wa ya'muruna bis shalat was sidqi wal afafi wasilah. Dia juga memerintahkan kami untuk sholat, untuk berkata jujur, dan juga untuk saling menghormati atau menjaga kehormatan serta menjaga tali persaudaraan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari Heraklus kepada Abu Sufyan. Nah, setelah mendapatkan konfirmasi yang pasti ini, Heraklus ini sebetulnya mengakui bahwa benar, ternyata benar, Muhammad ini adalah seorang utusan Allah, seorang utusan Allah. Karena di dalam kitab-kitab terdahulu itu sudah ada. Jadi secara batiniah dan juga secara lahiriah, Raja Heraklus ini mengakui bahwa Muhammad SAW itu adalah seorang Nabi Allah. Lalu kemudian setelah itu sudah percaya, sudah tenang, baru kemudian surat yang dibawa oleh sahabat Dahya tadi itu baru dibuka oleh Raja Heraklus. Nah, bacanya tadi mun Muhammadin, dari Muhammad bin Abdullah atau dari Muhammad yang tak lain adalah seorang hamba Allah wa rusulihi, dan juga utusannya ila Hirakla adim Rum, kepada Raja Heraklus, seorang raja Romawi. Ini pembukaannya dari surat Rasulullah SAW. Salamun ala man ittaba'al huda. Semoga kesejahteraan atau keselamatan tercurahkan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du fa inni at'auka bi ayatil Islam. Sesungguhnya aku mengajak kepadamu wahai Raja Najasyi, wahai Raja Romawi, untuk memeluk Islam. Aslim taslam, maka peluklah Islam, maka kau akan selamat. Aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Masuk Islamlah engkau, karena dengan masuk Islamnya kau akan mendapatkan 2 pahala. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal arisiyin. Sebaliknya apabila engkau berpaling, maka, nah ini termasuk ancamannya, maka engkau akan menanggung seluruh dosa-dosa pendudukmu. Lalu kemudian Rasulullah SAW di akhir suratnya ini dengan mengutip ayat Al-Quran surat Al-Imran 67. Wa ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai para ahli kitab, marilah atau bersama-sama kita bersatu di dalam kalimatin sawa, di mana antara aku dan kalian sama-sama Allah na'budu illallah, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa la nusyriki bihi syai'an, dan juga tidak menyekutukannya dengan apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arba min dunillah, dan juga tidak menjadikan sebagian kita menjadi Tuhan, karena tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau faqulu, apabila kalian berpaling, maka katakanlah asyhadu bi anna muslimin, bahwa kami ini termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi ini surat ajakan, tetapi juga berisi ancaman kepada para raja-raja, khususnya adalah Raja Heraklus pada waktu itu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW itu untuk menjadi nabi rahmat sekalian alam. Lalu bagaimana kira-kira endingnya dari Raja Heraklus ini tadi? Raja Heraklus ini pada akhirnya secara lahiriah, secara dohiriah di depan Abu Sufyan itu mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nabi sebagaimana disebutkan di dalam kitab mereka, kitab Injil dan Taurat maksudnya. Tetapi apa dalam prakteknya? Ternyata Raja Heraklus ini sama sekali tidak memeluk Islam. Karena apa?
Karena dia takut apabila nanti ini memeluk Islam, maka para masyarakatnya, para rakyat ini akan mencemooh dia, sehingga kemudian kerajaannya akan tergoncang dan kekuasaannya itu akan sirna. Jadi tidak masuk Islam karena alasan-alasan duniawi, alasan-alasan kekuasaan. Ini tentunya para jamaah akan berbeda dengan Raja Nasrani. Raja Najasyi pada waktu itu menerima Islam. Ini sebagian pendapat yang masyhur mengatakan bahwa Najasyi itu memeluk, pada akhirnya memeluk Islam. Sehingga apa? Di sini para rakyatnya itu juga mengikuti rajanya. Sehingga apa di sini? Sehingga kerajaan Habsyah, Ethiopia, Raja Nasrani ini tidak lenyap, justru semakin berkembang dan makmur. Berbeda halnya dengan Raja Heraklius ini tadi, tidak mau memeluk Islam karena takut apabila ada pemberontakan di sana sini, sehingga apa yang terjadi, yang dikhawatirkan pada kemudian hari benar tidak masuk Islam, justru kerajaannya itu malah hancur berkeping-keping, justru malah dikuasai ditaklukkan oleh umat Islam. Nah, ini salah satu betapa pentingnya pada waktu itu strategi dakwah yang disusun oleh Rasulullah SAW terkait dengan pola penyebaran dakwah Islam di penjuru dunia pada waktu itu. Dan ini menjadi dalil bahwa kita semua itu harus meyakini Islam itu adalah agama rahmat, agama yang diperuntukkan oleh seluruh umat manusia, tidak hanya untuk Islam saja, tidak hanya untuk kaum muslimin saja. Oleh sebab itu di dalam redaksinya surat Rasulullah SAW tadi, salamun ala man ittaba'al huda, kan mengucapkan salam, padahal Raja Heraklius ini kan bukanlah orang Islam, tetapi mengapa Rasulullah SAW itu mengucapkan salam? Para ulama mengatakan salam di sini bukanlah salam bimana tahiyah atau ucapan selamat, tetapi ucapan kesejahteraan. Tetapi ada para ulama kita, memang para salafus saleh itu mengatakan boleh kita mengucapkan salam kepada orang non muslim apabila itu memang diperlukan, apalagi di dalam konteks harmonisasi sosial. Karena hal-hal salam ini kan remeh-temeh di dalam kehidupan sosial kita, tetapi memiliki dampak yang sangat luar biasa penting bagi keberlangsungan, keharmonisan, dan zumanisasi umat manusia. Jadi memang kalau sekali lagi Imam Syafi'i itu mengatakan tidak boleh, tetapi para ulama yang lain, para salafus saleh banyak mengatakan boleh, bahkan dianjurkan apabila itu diperlukan. Para jamaah, cukup sekian hadis ini, hadis terakhir, rangkaian terakhir dari kita permulaan wahyu, dan besok kita akan memasuki bab baru tentang hadis iman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.